AMPB itu kan awalnya melakukan demo di DPRD Pati, Mas, beberapa minggu sebelumnya ini. Dan mereka berhasil menduduki kantor DPRD Pati dan bisa meminta untuk jaminan perampasan aset dan hukuman mati koruptor waktu itu. Terus kemudian entah bagaimana kemudian mereka melanjutkan aksinya ke Jakarta. Klarifikasi terhadap sebuah informasi yang bermula dari unggahan media sosial sebagaimana yang terunggah oleh suatu akun di media sosial. Kemudian hal ini kami lakukan tentunya dalam rangka menjaga dan memberikan perlindungan baik itu kepada pemilik akunnya maupun kepada para donatur. Kenapa demikian? Karena di dalam hal pengumpulan donasi tentunya ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur agar baik itu donatur maupun penerima donasi memperoleh perlindungan hukum oleh negara. Nah, selanjutnya setelah kami lakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ada, saat ini kami sudah memperoleh fakta hukum dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan donasi dan rekening yang bersangkutan, sehingga untuk selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang kami peroleh tersebut, penundaan transaksi sebagaimana yang terjadi, walaupun berdasarkan undang-undang yang mengatur dapat dilakukan 5 hari kerja, hari ini belum sampai 5 hari kerja, namun demikian kami bergerak cepat untuk memastikan sehingga proses demokrasi dan penyampaian pendapat sebagaimana diatur oleh undang-undang juga bisa terlihat. Ya, Jakarta kembali akan menghadapi gelombang aksi massa. Ini adalah situasi terkini di depan gedung DPR MPR pada Rabu sore, di mana massa mendatangi kawasan depan gedung parlemen untuk melihat situasi terkini di sana, di mana massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB akan menggelar aksi besar yang digelar pada 27 Agustus 2026. Ini adalah situasi terkini, masyarakat lalu lintas terhambat karena ada beberapa yang sengaja berhenti untuk melihat atau sekedar ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh massa dari Masyarakat Pati Bersatu di depan gedung parlemen. Langsung. Ya, Jakarta di tanggal 27 Agustus akan berlangsung berbagai aksi massa, ada berbagai elemen masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa, dipusatkan di kawasan gedung Parlemen Senayan Jakarta. Nah, kita akan membahasnya bagaimana situasinya seperti apa, kemungkinannya. Nah, kita akan membahasnya bersama senior-senior saya dari portal Sindo News, ada Mas Cipto, ada Mas Hunu dan juga Mas Joni. Kita lihat situasi hingga
Rabu sore ya, Rabu petang. Itu dari informasi yang dihimpun oleh kepolisian akan ada berapa elemen masyarakat yang akan melakukan aksi besok ini di tanggal 27? Ya, kalau dari informasi terbaru ya, setidaknya ada 4 elemen massa yang akan melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR MPR. Ya. Itu diantaranya dari Aliansi Masyarakat Pati Pati Bersatu, Bersatu, kemudian Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, kemudian mahasiswa yang tergabung dalam Depok juga ikut ya? Depok Oke. ikut. Kemudian mahasiswa yang tergabung dalam GRAM dan elemen masyarakat dari Madura yang mendukung program Prabowo Subianto. Gitu. Mereka akan menyampaikan aksi itu bersama-sama di gedung DPR gitu. Oke, empat kelompok ini ada 2 kubu ternyata. Kemungkinan ada 2 kubu karena Satu yang pro pemerintah, satu yang membela program pemerintah. satu yang kontra pemerintah dan satu yang Iya, membela ya. iya. Cuman Oke. dari 4 elemen itu 3 diantaranya lebih mengkritisi pemerintah ya. Cuman dari Madura aja yang mendukung program-program pemerintah kayak MBG, kemudian Kopdes dan sebagainya. Sementara 3 diantaranya lebih kepada mengkritisi seperti hentikan program MBG, Kopdes, kemudian demilitarisasi dan sebagainya. Gitu. Kalau kita lihat dari yang 3 yang kontra pemerintah ya, yang akan menyuarakan aksinya. Yang kita lihat pertama dan yang paling menonjol di sini adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ya. Ya. 2 yang lain itu sepertinya mengikut kemarin, mengikut karena hype-nya dari pemberitaan kemarin-kemarin ya. Nah ini kalau kita lihat dari AMPB sendiri, tuntutan aslinya itu apa sih? Mungkin kita bisa kasih informasi mengingatkan ke teman-teman, ke Sobat Sindo gitu. Cuma 2 sih kalau untuk AMPB ini ya. Yang pertama itu segera pengesahan RUU perampasan aset. Sama kedua hukum mati koruptor. Sebenarnya itu aja? Itu aja 2 gitu. Sementara kalau yang mahasiswa ini yang GRAM ini, yang tergabung dalam GRAM ini ada 10 gitu. Itu lumayan keras juga itu. Oke. Di antaranya yang mengadili Pak Prabowo dan Gibran, kemudian demilitarisasi, kemudian stop MBG dan Kopdes gitu. Kalau lihat dari ininya, Pak Sono, mungkin dari analisanya, ini kan ya itu tadi, yang sorotan awal memang ada di AMPB kan ya. Sorotan awal ada di AMPB, terus tahu-tahu muncullah beberapa kelompok yang akhirnya kalau kita bisa bicara ini sebagai, kita sebut sebagai apa ya, bahasa sekarangnya itu apa? FOMO ya. Ya. Ikut-ikutan gitu ya, mungkin bisa disebut gitu, dari aksi utamanya dari teman-teman dari Pati ini. Gitu nggak? Bisa dibilang seperti itu atau Jadi gimana? titik awalnya kan AMPB itu kan awalnya melakukan demo di DPRD Pati, Mas. Beberapa minggu sebelumnya ini. Dan mereka berhasil menduduki kantor DPRD Pati dan bisa meminta untuk jaminan perampasan aset dan hukuman mati koruptor. Waktu itu terus kemudian entah bagaimana kemudian mereka melanjutkan aksinya ke Jakarta. Dan dia juga seperti mengorganisir ya, jadi pemicu bagi organisasi yang ingin demo di berbagai daerah untuk datang bergabung. Tapi cukup menarik bahwa demo ini terjadi tepat 1 tahun waktu kerusuhan unjuk rasa 2025. Waktu itu tanggal 25 demo mahasiswa di Senayan juga. Terus tanggal 28 itu Afan Kurniawan meninggal terlindas rantis mobil Brimob. Kalau dikaitkan mungkin kok bisa sama waktunya ya? Apakah memang disengaja waktu yang sama? Mungkin ini juga perlu kita analisa juga. Yang kedua juga bahwa kita perlu hati-hati dengan apakah memang tujuannya cuma 2 agenda ini? Apakah ada agenda lain juga? Bisa jadi ada agenda lain dan mungkin ada yang mengorkestrasi, bisa jadi gitu. Jadi benar juga bahwa himbauan dari polisi bahwa kita perlu waspada bahwa jangan mudah percaya dengan informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya. Mending lebih kita ke media mainstream yang seperti di Indonesia untuk memberitakan yang apa adanya gitu ya. Nggak ada hoax. Itu perlu catatan bahwa
Kemudian juga saya yakin demo itu kan perlu logistik yang besar ya. Ya. Nah, itu perlu kita analisis juga. Makanya kemarin sempat ada pemblokiran dan kewaspadaan dari polisi, mungkin mau dicari siapa donaturnya segala macam kan. Polisi juga tadi di DPR juga menjelaskan bahwa ini untuk pengamanan siapa donaturnya dan sebagainya untuk itu Mas. Jadi ya saya pikir besok ini mungkin demonya saya berharap bisa damai, nggak usah seperti kerusuhan tahun lalu ya. Ya. Itu kan sampai korban jiwa, itu kan Perusakan di mana-mana. yang rugi kita masyarakat semua. Masyarakat yang ini ya, masyarakat yang pengennya damai malah jadi dirugikan di situ. Kalau Mas Jani lihat ini ada, memang benar dikatakan Pak Sunu, memang ada orkestrasi untuk 27 Agustus ini. Ya Pak, mungkin karena bertepatan dengan setahun demo rusuh 2025. Demo rusuh 2025, dan ini momentumnya pas akhir Agustus, demo dari masyarakat Pati, kemudian dari Aliansi Masyarakat Depok, Madura, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Jadi bisa dikatakan ini momentum yang tepat untuk mengenang 1 tahun lalu kejadian demo rusuh, tapi yang diambil hikmahnya itu bukan kejadian rusuhnya, tapi demo yang kondusif, demo yang aman, demo yang damai, itu yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi tidak ada yang dirugikan oleh masyarakat, terus kemudian aspirasi bisa disampaikan ke pemerintah. Pertanyaannya adalah nih ya, ini sorry saya potong. Pertanyaannya adalah kenapa demo yang kemarin di 2025 itu harus diperingati, ngapain gitu? Ya mungkin di situ kan ada perjuangan. Jadi situ ada, apalagi situ kan timbul korban jiwa. Jadi ada saatnya mengenang perjuangan di tahun lalu gitu. Jadi sekarang itu momentum untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi tidak ada nyawa yang sia-sia saat itu, dan saat ini mudah-mudahan tidak ada lagi terulang kejadian seperti tahun lalu. Jadi perjuangan itu harus sampai ke pemerintah, sampai ke DPR, dan buah hasilnya itu dirasakan oleh masyarakat luas, seperti itu Mas. Oke. Nah, kemarin sebelum ini ya, sebelum hari ini kan kemarin sempat ada audiensi ya antara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dengan DPR kan kemarin kan. Itu sudah sempat ada pertemuan kan mereka sebenarnya kan. Nah, itu tetap tidak membuahkan hasil untuk si demo ini dibatalkan, atau apa sih hasilnya dari pertemuan itu sebenarnya kemarin? Kalau pertemuan kemarin sih mungkin dari koordinator dari Supriyoni alias Botok itu sempat saya lihat di pemberitaan bahwa itu bukan aspirasi dari kami, itu kelompok lain. Nah, yang kalau mungkin itu beda kelompok. Jadi sebenarnya dari kelompok AMPB ini ya tetap berdemo hari besok dan tidak ada pembatalan. Jadi mereka tetap dari Pati itu ada mengalir beberapa bus yang menuju ke Jakarta. Dan mungkin hambatan itu ya karena rekening diblokir dan saat ini kan sudah dibuka kembali. Jadi mungkin di situ kan ada untuk pembiayaan logistik, pembelian akomodasi, transportasi, dan itu sudah normal, lancar kembali, dan kemungkinan mengalir ke sini itunya dukungan dari Pati ke Jakarta. Nah, terus ada anggapan bahwa si aksi AMPB ini nanti pasti ada yang nunggangi gitu. Analisa Mas Cep seperti apa? Nah, itu yang harus diantisipasi oleh AMPB sendiri ya. Jangan sampai aksi unjuk rasa mereka yang awalnya memang murni untuk memperjuangkan masyarakat, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, kemudian ternodai oleh aksi-aksi kerusuhan dan itu. Nah, itu harus diantisipasi. Kalau kembali ke tuntutannya yang dua itu ya, mempercepat RUU perampasan aset, pembahasan RUU perampasan aset sama hukuman mati koruptor. Mungkin kalau cuma sampai situ doang nih ya, tuntutannya nih, kayaknya sih mungkin akan baik-baik aja. Tapi kalau analisa Mas Cep dengan adanya terus tahu-tahu ini sekarang ada kelompok-kelompok lain nih yang akan ikut demo besok nih. Nah, di situ kalau
dari analisa awam bisa dianggap memang ya itu tadi ya yang bahasanya FOMO atau istilahnya riding the wave atau apa gitu. Nah, akhirnya ikut menunggangi dari aksi yang sebenarnya cuma 2 itu tadi tuntutannya. Ya sebenarnya untuk yang 2 tuntutan itu Komisi 3 tadi ya, Ketua Komisi 3 terus anggota DPR juga sudah menyatakan bahwa sudah ada respon, sudah ada tanggapan bahwa percepatan RUU Perampasan aset itu paling tidak Desember tahun ini Sudah disahkan. Targetnya gitu. ya. Targetnya. Artinya kan sih sudah ada respon dari pemerintah, dari DPR gitu. Nah, tinggal bagaimana mengantisipasi aksi besok gitu. Nah, ini peran dari kepolisian sangat penting untuk mengantisipasi itu. Gitu. Artinya memperkuat intelijen lagi gitu kan. Pengawasan jangan sampai demo ini betul-betul seperti yang ditakutkan oleh masyarakat, ditunggangi kemudian terjadi chaos gitu kan. Nah, yang akhirnya yang dirugikan masyarakat sendiri karena kan akan mengganggu mobilitas masyarakat tuh yang pulang kerja, apalagi besok di jam-jam masih jam-jam kerja ya gitu. Jadi sangat mungkin harus diantisipasi itu gitu. Apalagi kita tahu ya kemarin itu kan ada pernyataan kontroversial ya dari Pak Budi Ari, dan si politik kita lagi tinggi. Insting Budiari. Nah, ini kaitannya sama insting Budiari itu tadi yang sempat ramai juga nih dalam ya tahu-tahu dari rame-rame membahas rencana aksi demo 27 Agustus tahu-tahu muncul statement itu ya. Di menjelang demo ya. Jadi kalau dikaitkan atau dikaitkan ya bisa jadi orang akan mengaitkan ya.